Pada suatu hari, di kota Baghdad yang terkenal sebagai pusat perdagangan di Timur Tengah, hiduplah seorang pedagang emas yang dikenal suka menipu. Pedagang ini bernama Salim, seorang yang sangat licik dan pandai berbicara. Banyak orang yang tertipu olehnya karena dia selalu memanipulasi timbangan emasnya. Ia kerap mencampur emas murni dengan logam lain sehingga beratnya bertambah dan terlihat seperti emas asli. Namun, semua itu berubah ketika suatu hari pedagang Salim berjumpa dengan Abu Nawas, seorang pria yang terkenal karena kecerdikannya. Abu Nawas adalah seorang yang selalu punya cara untuk mengatasi masalah dan seringkali menghibur masyarakat dengan akalnya yang cerdik. Suatu hari, Salim mendengar bahwa Abu Nawas membutuhkan emas untuk suatu keperluan. Salim berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk menipu Abu Nawas. Maka, Salim menawarkan dagangan emasnya kepada Abu Nawas dengan harga yang tampak murah. Namun sebenarnya ia telah mencampurnya dengan logam lain. "Aku dengar kau sedang butuh emas, Abu Nawas. Aku punya emas yang kualitasnya sangat bagus. Karena aku kenal baik denganmu, aku akan memberikan harga khusus," kata Salim sambil tersenyum licik. Abu Nawas, yang menyadari niat buruk Salim, berpura-pura tidak tahu dan menerima tawaran tersebut. Ia mengatakan kepada Salim bahwa ia akan membeli emas tersebut dalam jumlah banyak. Salim yang serakah itu merasa senang, karena berpikir akan mendapatkan untung besar dari penjualan emas campurannya. Abu Nawas kemudian mengundang Salim ke rumahnya untuk melakukan transaksi. Salim datang dengan membawa kantong besar penuh dengan emas. Di sana, Abu Nawas meminta Salim untuk menimbang emas tersebut di hadapannya. Namun, tanpa diketahui Salim, Abu Nawas telah menyiapkan timbangan yang sudah dimanipulasi sehingga hasilnya tampak lebih berat dari seharusnya. Setelah menimbang, Abu Nawas berpura-pura senang dengan berat emas tersebut dan mengatakan bahwa ia akan membayarnya dengan kantong penuh pasir. Salim merasa heran. Namun karena merasa telah berhasil menipu Abu Nawas, ia pun setuju saja. "Kau akan membayar dengan pasir? Mengapa begitu?" tanya Salim. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Aku punya kebun luas di luar kota yang sangat subur, dan aku membutuhkan pasir untuk memperbaiki drainase di sana. Lagi pula, pasir ini beratnya seimbang dengan emasmu. Bukankah itu adil?" Salim yang tidak berpikir panjang merasa bahwa ia akan tetap mendapat keuntungan karena emas yang ia jual adalah emas campuran. Maka, ia setuju untuk menerima kantong pasir tersebut. Keajaiban terjadi. Abu Nawas mengungkap kebenaran. Setelah transaksi selesai, Salim meninggalkan rumah Abu Nawas dengan kantong penuh pasir. Namun, begitu Salim sampai di rumah, ia dikejutkan dengan kenyataan bahwa kantong pasir itu tiba-tiba berubah menjadi kantong berisi batu besar dan berat. Salim terkejut dan merasa dirinya tertipu. Ia segera bergegas kembali ke rumah Abu Nawas untuk menuntut penjelasan. "Abu Nawas, ini tidak adil. Kau menipuku. Mengapa kantong pasir yang kau berikan tiba-tiba berubah menjadi batu?" Salim berkata dengan marah. Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Oh, Salim, itu adalah sihir dari kejujuran. Seperti halnya emasmu yang kau campur dengan logam lain agar terlihat berat. Pasir yang kuberikan padamu juga bisa berubah menjadi batu. Ini adalah keajaiban dari kesetaraan. Bukankah begitu?" Mendengar jawaban Abu Nawas, Salim hanya bisa terdiam.
Ia sadar bahwa dirinya telah tertipu oleh kepandaian Abu Nawas. Dengan malu, ia pun pergi meninggalkan rumah Abu Nawas tanpa berani berkata apapun lagi. Penyesalan Salim dan pelajaran dari Abu Nawas. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Salim menjadi bahan tertawaan di pasar. Para pedagang dan masyarakat yang sebelumnya ditipu olehnya merasa senang mendengar bahwa akhirnya ada yang berhasil mengalahkan Salim. Mereka memuji kecerdikan Abu Nawas yang berhasil memberi pelajaran kepada pedagang emas licik tersebut. Sementara itu, Salim mulai menyadari kesalahannya. Ia merasa menyesal telah berbuat curang selama ini. Akhirnya, ia menemui Abu Nawas dan meminta maaf atas perbuatannya. Ia berjanji untuk tidak lagi menipu orang dengan cara apapun. Abu Nawas menerima permintaan maaf Salim dengan lapang dada. Ia berkata, "Tidak ada gunanya hidup dengan menipu orang lain. Salim, kejujuran dan kebaikan adalah kekayaan yang sebenarnya. Semoga kau bisa memulai hidup baru yang lebih baik." Setelah itu, Salim benar-benar berubah. Ia mulai berdagang dengan jujur, dan karena kejujurannya, usahanya malah menjadi lebih sukses dari sebelumnya. Ia belajar bahwa keuntungan yang diperoleh dengan cara yang baik dan jujur akan membawa berkah lebih banyak. Kisah ini menjadi terkenal di seantero Baghdad, dan semua orang mengagumi kecerdikan serta kebijaksanaan Abu Nawas. Sejak saat itu, setiap kali ada orang yang hendak berbuat curang, mereka selalu diingatkan dengan kisah Abu Nawas dan pedagang emas yang suka menipu. Cerita ini pun mengajarkan kepada semua orang tentang pentingnya kejujuran dalam hidup dan bisnis. Begitulah petualangan Abu Nawas kali ini, penuh dengan kecerdikan dan pelajaran berharga. Salim yang awalnya serakah dan suka menipu akhirnya sadar dan berubah menjadi pedagang yang jujur. Sementara Abu Nawas, dengan kebijaksanaannya, sekali lagi berhasil menghibur dan memberikan pelajaran kepada masyarakat. Suatu hari, di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun al-Rashid, terjadi sebuah perselisihan yang cukup pelik. Perselisihan ini bukan hanya terjadi di antara para rakyat, tetapi juga menyangkut urusan kerajaan. Ketika masalah seperti ini terjadi, siapa lagi yang bisa memberikan solusi cerdik dan jenaka selain Abu Nawas? Perselisihan ini bermula ketika dua saudagar kaya di kota Baghdad, yang merupakan bagian dari kerajaan tersebut, saling berseteru. Mereka adalah Sa'idi dan Hamid, yang masing-masing memiliki kebun kurma yang luas. Di antara kebun mereka, terdapat sebuah pohon kurma yang sangat besar dan menghasilkan buah yang manis. Namun, letaknya berada tepat di perbatasan kedua kebun tersebut. Keduanya merasa berhak atas pohon tersebut. Sa'idi berkata, "Pohon itu milikku, karena akarnya berada di kebunku. Aku yang paling berhak atas pohon ini." Hamid membalas, "Bukan, pohon itu milikku, karena batang dan daunnya berada di atas kebunku. Aku yang lebih berhak atas pohon ini." Perselisihan ini semakin memanas. Keduanya saling berdebat dan membawa masalah ini ke hadapan Raja Harun al-Rashid. Raja yang bijaksana ini mendengarkan argumen kedua belah pihak, tetapi merasa sulit untuk menentukan siapa yang benar. Akhirnya, Raja memanggil Abu Nawas untuk memberikan pendapatnya. Abu Nawas datang dengan senyum khasnya, mengenakan jubahnya yang sederhana. Ia memberi hormat kepada Raja dan mendengarkan penjelasan Sa'idi dan Hamid tentang masalah tersebut. Setelah itu, Abu Nawas berpikir sejenak,
lalu berkata dengan suara penuh kebijaksanaan namun dengan nada jenaka, "Yang mulia, saya rasa, jika mereka berdua tidak bisa memutuskan siapa pemilik pohon ini, ada baiknya kita menggunakan metode yang sedikit berbeda," kata Abu Nawas sambil tersenyum penuh teka-teki. Raja penasaran. "Apa yang kau maksud, Abu Nawas? Jelaskan kepada kami." Abu Nawas menjawab, "Begini, jika Sa'idi mengklaim bahwa akar pohon itu berada di kebunnya, maka dia berhak atas akarnya. Sedangkan Hamid, yang mengklaim bahwa batang dan daun berada di kebunnya, dia berhak atas batang dan daun. Jadi, saya usul agar pohon itu ditebang. Sa'idi dapat mengambil akar-akar pohonnya, dan Hamid dapat mengambil batang dan daunnya. Dengan demikian, masalah ini selesai dan tidak ada lagi perselisihan." Sa'idi dan Hamid terkejut mendengar usulan Abu Nawas. Sa'idi berpikir sejenak, lalu dengan nada marah berkata, "Tidak, pohon itu terlalu berharga untuk ditebang. Biarlah Hamid mengambil seluruh pohon itu. Aku tidak ingin pohon ini rusak." Namun, Hamid justru berkata, "Jika Sa'idi merasa sangat berharga bagi pohon itu, biarlah dia yang memilikinya. Aku tidak mau merusak pohon yang begitu indah." Mendengar pernyataan kedua saudagar itu, Abu Nawas tersenyum lebar. Ia kemudian berkata kepada Raja Harun al-Rashid, "Yang mulia, sekarang kita tahu siapa yang benar-benar mencintai pohon ini." Sa'idi dan Hamid menunjukkan kebaikan hati mereka dan ternyata mereka tidak ingin pohon itu rusak. Dengan demikian, saya usul agar pohon ini tetap utuh dan dikelola bersama oleh Sa'idi dan Hamid. Mereka bisa berbagi hasil dari pohon tersebut. Raja Harun al-Rashid tertawa mendengar kebijaksanaan Abu Nawas. "Benar sekali, Abu Nawas. Kau telah menemukan solusi yang cerdas dan jenaka. Dengan cara ini, tidak hanya masalah yang terpecahkan, tetapi juga perdamaian di antara Sa'idi dan Hamid terjaga." Akhirnya, Sa'idi dan Hamid menerima keputusan itu dengan lapang dada. Mereka mengelola pohon kurma tersebut bersama-sama dan menjadi sahabat yang akrab. Pohon itu terus tumbuh subur, dan hasilnya dibagi sama rata antara keduanya. Mereka pun belajar dari kebijaksanaan Abu Nawas, bahwa perselisihan bisa diselesaikan dengan cara yang damai jika kita mau saling menghargai. Raja Harun al-Rashid semakin kagum pada kebijaksanaan Abu Nawas. Ia memberikan hadiah berupa emas dan pakaian yang indah kepada Abu Nawas sebagai tanda terima kasih. Namun, Abu Nawas hanya tersenyum sambil berkata, "Yang mulia, kebijaksanaan itu bukan untuk dijual, tapi untuk digunakan. Jika boleh, saya ingin hadiah ini diberikan kepada rakyat yang membutuhkan, agar mereka juga bisa merasakan kebahagiaan." Raja Harun al-Rashid merasa semakin hormat kepada Abu Nawas dan mengikuti saran tersebut. Semua hadiah diberikan kepada rakyat miskin, dan kebahagiaan pun tersebar di seluruh negeri. Dan begitulah, Abu Nawas yang dikenal jenaka, cerdik, dan bijaksana, sekali lagi berhasil menyelesaikan perselisihan di kerajaan dengan cara yang tidak hanya membuat orang tertawa, tetapi juga belajar tentang pentingnya persahabatan dan berbagi.